Maula Indah Rahman Channel dengan bangga mempersembahkan cerita untuk Anda. Hujan rintik-rintik turun membasahi bumi Lamtan Sandung, tepat di kerajaanku. Aku Pangeran Gagak Ngampar. 2 minggu perjalananku dari Ngawi menyusuri keluargaku yang hendak menikahkan anak kandung dari kakak sendiri dari rombongan pengantin. Aku terduduk lesu. Keluargaku menangis, menjerit, melihat, mendengar orang-orang yang selamat dari perang Bubat dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan kebingungan, seperti tekanan mental yang amat hebat. Aku tertunduk lesu, turun dari kuda putihku. Semuanya hanya terduduk, dan suara gelegar tepat di kepalaku ketika aku ucapkan barusan itu adalah bukan rekayasa. Aku adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh Daya Luhur yang sampai saat ini tidak pernah diakui diriku sebagai raja dari kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi tak lama lagi pembuktian itu akan dibuktikan oleh aku, oleh leluhurku, karena sesungguhnya aku masih hidup, korinku masih hidup dan tidak akan pernah mati. Hanya jasadku saja yang terpisah dari ruhnya, dari nyawanya, sedangkan korinku masih ada, merasuk dan masuk ke dalam tubuh keluargaku. Aku menangis sejadi-jadinya ketika berminggu-minggu tidak ditemukan juga jenazah ayah kandungku, kakak kandungku, keponakanku, dan keluargaku semuanya tidak pernah aku ketemukan. Tidak pula tempat lokasi kejadian Bubat pun kami tidak pernah menemukan. Hanya 61 orang aja keluargaku yang selamat dari perang Bubat yang aku temukan. Ada ceceran darah tapi sudah mengering, tetapi tidak ditemukan di mana lokasi jenazah. Satu pun tidak ada yang kutemukan. Sementara pamanku, Pangeran Sabakingking, dia hanya diam terbisu dengan muka merah memendam amarah. Takut, saya sangat takut melihat murka daripada pamanku sendiri, Pangeran Sabakingking, yang merupakan anak kandung dari uakku sendiri. Aku, Pangeran Gagak Ngampar, merupakan anak yang ketiga dari 3 bersaudara, dari ibu kandungku, dari istri kedua Maharaja Linggabuana Sakti, yang merupakan seorang maharaja di kerajaan besar Sunda Galuh. Sedangkan dari istri pertama ayahku lahirlah putra mahkota kakakku sendiri, satu ayah beda ibu, yaitu Pangeran Langlang Buana. Pangeran Langlang Buana
ikut dalam rombongan pengantin. Pangeran Gagak Setra, kakak kandungku sendiri, ikut dalam rombongan pengantin beserta kakakku Pangeran Gagak Sejajar, ikut pula dalam rombongan pengantin. Sampai diriku tidak pernah menemukan lagi kakak kandungku, ayah kandungku, ibu kandungku, dan keluargaku. Aku tidak pernah menemukannya lagi sampai ajalku menjemput. Tidak ada orang mungkin yang sanggup menahan cobaan bertubi-tubi terhadap diriku. Kehilangan itu bukan hanya ayah kandungku, akan tetapi hampir ratusan orang, 300 lebih keluargaku tewas di pengkhianatan Pupat, termasuk keluargaku, istri, anak-anak, raja-raja kerajaan Sunda Galuh yang lainnya. Angin yang biasanya berhembus dengan kencang kini hanya sepoi-sepoi menerpa tubuhku. Pangeran Sabakingking yang merupakan omku berdiri. Dia mendapatkan laporan dari Laskar Ababil bahwa pasukan Gajah Mada mempersiapkan diri untuk menggempur kembali kerajaan Sunda Galuh. Pada saat itu Pangeran Sabakingking memerintahkan kepada diriku dan keluargaku untuk segera menjemput pasukan dari Banten, pasukan dari Cirebon, pasukan dari kerajaan Sunda Galuh Ragung yang berada di daerah Indramayu untuk datang ke kerajaan Sunda Galuh untuk mempertahankan kerajaan Sunda Galuh. Hatiku masih berkecamuk menatap masa depan yang tidak pasti. Apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Keluarga pun tidak pernah tahu harus bagaimana ke depannya. Sedangkan kerajaan terbentang luas dari bumi Lamtan Sando sampai ke Filipina Utara sekarang, yang orang lain tidak akan pernah tahu. Sesungguhnya kekuasaan ayahku adalah sampai ke Thailand Utara, ke Filipina, ke Mindanao, ke Brunei Darussalam. Itu adalah merupakan kebanggaanku ketika leluhurku, ayahku, dengan mampu memakmurkan masyarakatnya, termasuk kerajaan Sunda Galuh Daya Luhur. Aku berdiri berjalan, kembali menyusuri jalan-jalan untuk mencari jenazah ayahku, ibu kandungku, kakak-kakak kandungku. Tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah ditemukan. Berhari-hari, berminggu-minggu, tetap kami tidak menemukan jenazah keluargaku yang tewas di perang Pupat. Bulan inilah bulan Oktober, tanggal 17 Oktober itulah terjadinya perang Pupat. Dan apa yang akan terjadi terhadap keturunanku bangsa ini di tanggal 17 Oktober atau setelah 17 Oktober di tahun 2022 sekarang ini, mudah-mudahan keturunanku selamat. Keturunanku selamat dari yang namanya Daka Dukun, dari yang namanya huru-hara, dari yang namanya penyakit, dari yang namanya kesengsaraan. Mudah-mudahan keluargaku semuanya, keturunanku selamat sampai akhir zaman. Biarlah diriku, ayahku, kakak-kakakku, keponakanku, dan keturunan-keturunanku yang pada saat itu wafat di perang Pupat sebagai tumbal agar kemakmuran
bangsa ini cepat terjadi, cepat kembali kepada yang haknya, bukan kepada yang batil, bukan karena demokrasi, tetapi karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh alam, dan diridhoi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia. Diriku masih berjalan didampingi oleh Patih Daya Luhur di samping kiriku, dan di sebelah kananku Pangeran Sabakingking yang merupakan pamanku sendiri. Saat itu aku berpapasan dengan keluargaku sendiri, Pangeran Kujang Cakrabirawa beserta dengan Apatih Purwa. Mereka menangis, merangkul diriku, seakan mereka bersedih, karena sesungguhnya ayahku adalah keluarga yang bukan. Tidak ada orang yang tahu. Kami terluduk sambil menangis. Kehilangan satu orang keluarga sangat menyakitkan dengan cara yang tidak wajar. Sedangkan saya, ratusan nyawa melayang. Tangisanku sudah tidak terbendung lagi. Dan sudah berapa banyak lagi tetesan air mata jatuh ke tanah leluhurku yang merupakan tanah Prabu Siliwangi, yang merupakan tanah Sang Hyang Sagaraga, yang merupakan tanah warisan dari dinasti Purba, dari dinasti Purba, dari beberapa dinasti di Nusantara. Mungkin tetesan air mataku adalah yang terakhir kali menimpa keluarga besar Kerajaan Sunda Galuh yang dihinakan, yang dicaci, yang dipinggirkan oleh pemerintah terdahulu. Kini harus bangkit. Biarlah kami yang menangis, biarlah kami yang menderita, tapi keturunanku tidak boleh lagi ada duka di air mata dan hati kalian. Bangkitlah saudaraku, jangan takut dengan kematian, karena kematian adalah kesempurnaan daripada kehidupan. Mati berdarah-darah adalah Sunda Galuh. Mati dalam keadaan terpotong membela sebelah kebenaran adalah pahlawan bagi Sunda Galuh, bagi tanah airnya, bagi agamanya. Bangunlah cucuku, biarlah masa lalu adalah masa lalu. Jangan nengok ke belakang. Bangkitlah, bangkitlah keluargaku. Tanggal 17 Oktober ini kita akan bangkit. Aku beserta ayahku dan keluarga yang lain akan masuk ke dalam jasadmu, akan membimbingmu menuju sebuah kemakmuran. Bangunlah, kita tetap merah putih. Kita kuasai dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan, dengan kedamaian, agar diriku, leluhurmu, korinya tenang, arwahnya tenang. Damailah saudaraku, hindari permusuhan, sayangi alam, sayangi siapapun, sayangi musuhmu, sekalipun itu menyakitkan dirimu. Jangan tengok ke belakang, karena ke belakang adalah penderitaan. Majulah terus keturunanku, jangan takut dengan kematian. Diriku ada dalam tubuhmu, leluhurmu ada dalam tubuhmu. Majulah. Biarlah kalian tidak mengenal diriku yang sesungguhnya merupakan leluhurmu sendiri.
biarlah kalian merupakanku. Biarlah kalian tidak mendoakanku, karena sesungguhnya aku sangat sayang terhadap kalian, orang-orang Sunda Galuh yang terpinggirkan, yang sesungguhnya pemilik tanah dan lautan. Berdoalah kepada Allah, bersujudlah kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah, jangan kepada siapapun, untuk urusan ibadah, untuk urusan sebuah kebenaran. Istikharahlah, jangan kau tinggalkan ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada leluhur kita, raja-raja Sunda Galuh. Karena sesungguhnya dari sanalah, dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran itu akan tiba. Tak lama lagi kekuasaan itu akan jatuh. Hampir di separuh dunia akan jatuh karena resesi yang hebat, bencana yang hebat, huru-hara yang hebat. Kalian jangan terpengaruh, jalanlah yang lurus, mintalah petunjuk hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dilindungi, disayangi, dan dicintai.